Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Aulia Zahrani dengan NIM 2304070497 dari kelas 2023 M. Di sini saya akan menjelaskan mengenai buku yang sudah saya baca. Di sini berisi mengenai kesimpulan atau poin-poin penting tentang buku yang sudah saya baca. Judul bukunya yaitu Cakap Bermedia Sosial, Cerdas, Kreatif, dan Produktif. Penjelasannya, buku Cakap Bermedia Sosial, Cerdas, Kreatif, dan Produktif adalah buku yang ditulis oleh seorang penulis dari Indonesia yang berfokus pada penggunaan media sosial secara bijak dan produktif. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana menjadi pengguna media sosial yang cerdas, kreatif, dan produktif. Poin utama dalam buku ini ada beberapa poin. Poin yang pertama mengenai etika bermedia sosial. Pentingnya menjaga sopan santun dan etika dalam berinteraksi di media sosial. Meskipun di media sosial kita tidak berinteraksi secara langsung, melainkan uh, berkomunikasi melalui online, bisa juga via Zoom, Meet, WhatsApp, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus menjaga sopan santun. Bagaimana kita mengetik sesuatu hal mengenai bahasa yang kita gunakan, apakah sopan dan layak untuk melakukan hal tersebut. Kita juga harus membaca dan berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan suatu hal yang bisa merugikan kita. Poin kedua yaitu keamanan dan privasi. Cara melindungi diri dari berbagai ancaman online seperti peretasan, pencurian identitas, dan penyebaran informasi pribadi yang tidak diinginkan. Penggunaan media sosial di era sekarang ini sering terjadi hack atau peretasan. Akun kita bisa saja dicuri oleh orang lain tanpa bertanggung jawab atau sebagainya. Dan akibat dari penggunaan media sosial, kita seringkali lupa menge-share tentang hal-hal yang tidak selayaknya untuk di-share tentang identitas kita. Jadi, identitas kita bisa saja dicuri untuk pinjol atau hal-hal yang lain. Jadi, kita harus pintar-pintar memilih mana yang memang bisa untuk konsumsi publik dan mana hal yang emang tidak perlu kita share dan kita simpan sendiri. Hal-hal yang tidak seharusnya kita share yaitu tentang KTP, SIM, dan lain sebagainya yang bersifat pribadi. Poin selanjutnya nomor 3, kreativitas media sosial. Penggunaan platform media sosial untuk mengekspresikan kreativitas, misalnya melalui konten foto, video, tulisan, atau karya lainnya. Di era sekarang ini banyak orang yang mengekspresikan media sosialnya lewat foto, seseorang yang suka foto pemandangan alam, atau hal-hal lain, membuat konten video tentang bagaimana perjalanan hidupnya, The In My Life, di TikTok, konten YouTube. Banyak juga yang terkenal karena konten YouTube-nya yang menarik, sehingga membuat orang tertarik untuk melihatnya dan bisa menghasilkan uang juga. Lewat tulisan, karya-karya, tulisan-tulisan sekata, dua kata yang relate dengan kehidupan kita, itu juga bisa membuat orang lain tertarik. Atau karya lainnya, kalau kita suka melukis, mendaki, dan lain sebagainya. Nomor 4, produktivitas. Memanfaatkan media sosial untuk tujuan yang produktif, seperti pemasaran pribadi,
networking profesional, atau mempromosikan bisnis. Jadi di media sosial ini banyak hal yang bisa kita lakukan, seperti bisa membangun personal branding, kemudian berkenalan dengan orang lain yang jauh sekalipun. Jadi kita mempunyai teman dari berbagai daerah, dari beberapa kota yang mungkin mempunyai suatu hal kesamaan. Dan juga bisa mempromosikan bisnis kita lewat sosial media. Banyak sekarang yang lewat sosial media bisa berjualan di Shopee, kemudian mempromosikan di sosial medianya, sehingga banyak orang yang tertarik dan mengetahui brand, atau suatu hal yang kita jual melalui sosial media. Nomor 5, informasi dan literasi digital. Kemampuan untuk memilah informasi yang benar dan akurat di tengah banyaknya hoaks dan berita palsu di media sosial. Banyak sekali berita yang bertebaran di media sosial membuat kita itu kadang itu bingung, mana berita yang benar dan berita yang dibuat-buat oleh orang lain. Sehingga kita perlu memastikan dan bijak dalam menggunakan sosial media. Apakah berita yang mau kita share dan bagikan kepada orang lain itu benar terjadi atau hanya karangan orang lain belaka. Kemudian nomor 6, manajemen waktu. Mengatur waktu penggunaan media sosial agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari yang lebih penting. Terkadang kita sering lupa tentang kehidupan nyata apabila kita sudah memegang gadget, handphone. Jadi kita keasikan menggunakan sosial media, khususnya biasanya TikTok. Kita sering karena videonya durasinya pendek, banyak konten-konten yang menarik sehingga kita jadi tergiur dan bermalas-malasan untuk melakukan hal yang lain karena terpaku pada sesuatu hal yang kita lihat. Bisa juga, karena keasikan menonton drama Korea atau anime dan lain sebagainya, jadi kita lupa tentang tugas yang memang seharusnya dikerjakan di dalam dunia nyata. Bisa juga karena gamenya asik, menang terus, gak ada habisnya. Jadi kita bisa terlena dengan penggunaan media sosial. Kita harus memprioritaskan mana yang harus kita lakukan dan mana yang eee, ada batas waktu untuk mengerjakan sesuatu hal. Jadi kita tidak membuang-buang waktu secara percuma untuk melakukan suatu hal yang tidak penting dan tidak perlu. Jadi buku ini sebenarnya sangat relate pada era digital pada saat ini. Ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dari membaca buku ini, yaitu pengetahuan praktis. Memberikan pengetahuan praktis yang dapat langsung diterapkan oleh pembaca, oleh saya sebagai pembaca dalam penggunaan media sosial. Kemudian ada kesadaran etis, meningkatkan kesadaran etis saya sebagai pembaca dalam berinteraksi di dunia maya. Bagaimana sih sikap kita yang benar dalam bermedia sosial ketika kita berkenalan orang lain lewat media sosial, apa hal-hal yang harus kita lakukan sehingga tidak menyalahi aturan dan mengesampingkan sopan santun dan etika. Dan yang terakhir ada produktivitas. Membantu pembaca memanfaatkan media sosial untuk tujuan yang produktif, baik untuk kepentingan pribadi maupun profesional. Jadi, kita memanfaatkan media sosial ini dengan baik dan produktif, dengan melihat konten-konten yang bermanfaat, sehingga kita bisa mengembangkan diri lewat media sosial, lewat sesuatu hal yang kita lihat dan kita tonton. Karena apa yang kita lihat mempengaruhi cara berpikir kita. Jadi
Buku ini tuh sangat relevan sekali di era digital saat ini, di mana media sosial memainkan peran besar dalam kehidupan banyak orang. Dengan membaca buku ini, diharapkan saya sebagai pembaca dapat lebih bijak dan efektif dalam penggunaan media sosial untuk berbagai keperluan positif, bukan yang negatif. Karena pada era sekarang, eee, jarang sekali orang yang jarang memegang gadget. Karena gadget sekarang adalah suatu hal yang memang kita butuhkan dalam era modern saat ini. Baik, terima kasih. Itu tadi, penjelasan dari saya terkait tentang buku yang sudah saya baca. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.